Halo teman-teman saya yang luar biasa. Kali ini kita berbicara tentang hipnoterapi. Nah, teman-teman sebagian tahu apa itu hipnoterapi ya. Kalau ditanya pasti, "Dok, obat atau pengobatan pakai teknik hipnosis ya?" Oke. Benar ya teman-teman ya. Ada salah satu cara metode di mana kita bisa mengobati seseorang. Dengan menggunakan metode hipnosis, kita bisa membuat keluhannya menjadi berkurang, bahkan bisa hilang. Bagaimana sih teknik hipnosis itu bekerja? Nah, dalam VT ini dokter akan membahas bagaimana hipnosis itu bekerja dan apa saja kondisi apa saja yang bisa diperbaiki dengan hipnosis. Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal hipnosis, kita berbicara gelombang pikiran manusia. Gelombang pikiran itu ada 4 ya. Dan gelombang itu bisa dibuktikan dengan alat yang disebut dengan EEG. Biasanya kalau di rumah sakit untuk mendeteksi kelainan otak seperti kasus-kasus epilepsi. Tapi pada dasarnya gelombang pikiran itu bisa dibuktikan memang benar-benar ada. Pertama, gelombang beta, di mana ketika kita melakukan aktivitas yang padat, membutuhkan konsentrasi, biasanya gelombang pikiran kita itu berada di beta. Kedua, ketika kita istirahat, misalnya makan siang atau lagi refreshing ke mall, itu gelombang pikiran kita turun di gelombang alfa. Nah, ketika kita di mall, biasanya mall itu ada bioskop. Kita nonton bioskop, lalu kita melihat video di mana filmnya menceritakan sesuatu yang sangat sedih, yang akhirnya kita meneteskan air mata. Gelombangnya disebut dengan theta. Nah, gelombang theta itu bisa juga terjadi pada kasus-kasus seperti kita lagi melamun, membayangkan sesuatu, atau kita lagi bermimpi. Ketika kita bermimpi, gelombangnya namanya theta, ya. Baru yang terakhir gelombang delta. Nah, di gelombang delta ini kita biasanya tidak ingat apapun karena kita sedang tertidur lelap. Gelombang yang bisa dipakai untuk melakukan teknik hipnosis yaitu di gelombang alfa dan theta. Biasanya kalau untuk hipnoterapi harapannya gelombangnya sampai di theta. Nah, teman-teman, untuk apa kita harus mengharapkan seseorang di gelombang theta? Karena ketika kita di gelombang theta itu berarti kita berada di pikiran bawah sadar yang paling dalam. Nah, di bawah sadar inilah sebenarnya sumber masalah dari seseorang. Jadi seseorang itu menjadi pribadi yang pemarah, rasa takut, fobia itu terletak di pikiran bawah sadar seseorang. Maksudnya begini, pikiran bawah sadar itu kan berkembang dari kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita tua ya. Kecuali kita udah meninggal baru pikiran bawah sadar kita hilang. Nah, di pikiran bawah sadar ini memuat semuanya dari kita lahir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, termasuk pengalaman hidup kita, itu terletak di pikiran bawah sadar kita. Karena dia terletak di pikiran bawah sadar dan bawah sadar itu menguasai hidup kita hampir 95%, itulah yang membuat kita tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa yang kita katakan, ya misalnya kita sering berkata kasar, kemudian kita sering menceritakan sesuatu ya, kemudian kita menjadi orang anxiety, cemas ya, itu sebenarnya cermin dari pikiran bawah sadar kita. Makanya dokter bilang, dari pikiranlah lahir perkataan kita, lahir perbuatan kita. Dari perkataan yang terus-menerus itu akan menghasilkan suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menentukan karakter seseorang. Sehingga ketika kita mengecap seseorang dengan karakter tertentu, itu adalah cermin dari pikirannya dia. Ya. Nah, untuk mengubah karakter seseorang, kita harus ubah dulu pikirannya. Untuk mengubah pikirannya berarti kita harus menurunkan gelombang pikiran seseorang di gelombang theta. Ketika kita berada di gelombang theta, itulah kita bisa mensugesti seseorang
sugestinya sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau kesepakatan antara dokter penghipnotis dengan klien kita. Misalnya seseorang ingin menjadi orang yang berani tampil di depan umum, kemudian ingin menjadi seseorang seperti idolanya, misalnya artis tertentu, kemudian ingin bisa rajin belajar, itu disugestikan ke dalam alam pikiran bawah sadarnya. Nah, bagaimana kerjanya? Sugesti itu akan tertanam di dalam pikiran alam bawah sadar dan dia menjadi belief. Jadi kalau kita misalnya menanamkan sifat berani ya. Jadi yang tadinya orang misalnya takut terhadap kesendirian, terhadap malam hari, terhadap gelap, itu kita sugestikan menjadi orang dengan karakter yang berani ya, tetap tenang walaupun dalam keadaan gelap, mati lampu, sepi. Nah, kalau sugestinya berhasil tertanam di pikiran bawah sadar, ketika dia buka mata, karakternya sudah berubah ya. Tadinya penakut, sekarang menjadi pemberani. Kita bisa uji hasil itu dengan misalnya tadinya dia takut gelap, kita dorong dia ke tempat yang gelap. Apakah dia tetap merasa takut ataukah berani? Nah, ketika dia merasa berani, berarti sugesti yang kita tanamkan berhasil. Nah, apakah sugesti yang kita tanamkan itu bertahan lama? Itu tergantung dari keyakinan dia. Jadi kalau dia terus mensugesti dirinya dengan hal yang positif, maka hal itu akan menjadi karakternya dia. Misalnya ketika dia sudah berani, dia katakan di dalam hatinya, ternyata aku sudah menjadi seorang yang pemberani. Jadi aku akan uji terus, saya hari ini berani gelap, nanti besok saya akan menguji di tempat yang sepi, saya juga yakin saya menjadi berani. Ketika terus-terus dilakukan, dan ini akan menjadi karakter, ya akan menjadi karakter dan orang itu akan menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Artinya kesepakatan antara kliennya dengan penghipnotisnya. Oke, teman-teman, demikian bagaimana hipnoterapi itu bekerja, apa saja yang bisa diperbaiki dengan hipnoterapi. Tetap semangat.